بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب ناظم هذه القصيدة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب. نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk melanjutkan daripada kajian rutinan, yaitu adalah pembacaan kajian tauhid, yang mana kita dipandu nazaman Aqidatul Awam, kumpulan karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki rahimahullah. Kita berada di pembahasan terakhir di Alhamdulillah dari awal kajian 4 tahun mungkin atau 3 tahun kurang lebih, kita selesai sudah mendengarkan atau mengkaji daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil untuk Allah, sifat jaiz untuk Allah, sifat wajib, mustahil, jaiz untuk utusan-utusan Allah. Kemudian juga disebutkan di kajian-kajian sebelumnya hal-hal yang berkaitan dengan para malaikat. Juga disebutkan kajian tentang kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian atau pembahasan setelahnya adalah tentang hari akhir. Apa yang akan terjadi di hari akhir semua harus kita imani. Itu kurang lebih kajian atau kurang lebih kandungan isi dari ilmu at-tauhid, ilmu akidah. Pembahasan tentang sifat Allah, sifat Nabi atau sifat-sifat utusan Allah, hal-hal yang berkaitan dengan malaikat, dengan kitab suci yang Allah turunkan, kemudian dengan hari akhir. Dengan hari akhir. Apa yang akan terjadi di hari akhir, dari kiamat, hisab dan seterusnya, itu semua kurang lebih kandungan dari atau intisari dari ilmu akidah, ilmu tauhid. Kita sudah selesai, alhamdulillah. Kita berada di bab terakhir, yaitu pengarang kitab ini mengatakan
beliau ingin menutup kitab atau karya beliau dengan pembahasan yang tidak kalah pentingnya dengan kajian-kajian sebelumnya, yaitu adalah pembahasan daripada hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau mengatakan khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Kata beliau, ini pembahasan terakhir yang akan aku sebutkan sisa-sisa dari kewajiban yang sudah kami sebutkan, kewajiban untuk setiap mukallaf. Nah, ini kita penting, Pak. Kewajiban ini wajib. Wajib itu artinya harus diketahui oleh semua muslim dan muslimah. Dengan catatan kalau dia sudah mukallaf. Mukallaf itu baligh, dewasa. Dewasa menurut syariat itu kadang tidak seperti yang dianggap oleh sebagian orang tua. Ada orang tua itu anaknya udah 15, 16 tahun masih dianggap anak kecil. Anaknya umur 13 tahun masih dianggap anak kecil. Dibangunin sholat, janganlah, kasihan. Baru 13 tahun. Padahal 13 tahun kalau sudah balik untuk laki-laki dengan keluar sperma, itu menurut pandangan syariat sudah dewasa. Hati-hati ya. Kapan mulai anak itu bisa balik? Dari umur 9 tahun. 9 tahun, Pak. Kalau dia umur 10 tahun sudah keluar sperma, berarti menurut pandangan syariat dia sudah dewasa. Kalau sudah dewasa, dosa dia yang tanggung, pahala dia yang dapat. Itu Pak ketentuannya di syariat. Karena kita tidak, anak udah umur 10 tahun, sudah balik misalkan. Kalau perempuan dengan sama bisa balik dengan keluar sperma atau keluar darah. Itu kadang umurnya 10 tahun sudah balik, tapi sebagian orang tua masih nganggap ini budak kecil. Akhirnya soalannya udah disuruh jadi bakal itu anak dan orang tua bakal ribut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi mukallaf itu artinya dewasa. Dewasa menurut pandangan syariat, bukan menurut pandangan kita manusia atau kita sebagai orang tua, tidak. Kapan seorang anak dewasa menurut pandangan syariat alias balik? Ketika dia keluar sperma dari umur 9 tahun. Umurnya udah genap 9 tahun. Bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi, ya. Bulan Hijriyah bukan bulan Masehi. Bulan Hijriyahnya, bulan Arabnya. Habib, aku lupa, tak tahu lagi bulan Arab aku apa. Bisa sekarang di Google dipaskan, ketemu pasti. Di Google misalkan lahir tahun sekian, bulan Masehinya sekian, tanggal Masehinya sekian. Ini berarti berapa puluh tahun yang lalu, kira-kira berapa Hijriahnya? Betul itu. Aduh, sudah bisa diketahui. Jadi patokan bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Makanya ketika sudah mukallaf, dia udah wajib sholat. Nggak sholat, dia dewe yang dosa. Orang tuanya udah ngajari, akhirnya pas di akhirat seperti yang kita sebutkan, Allah katakan di dalam Al-Quran, anak lari dari bapak, bapak lari dari anak. Takut saling tuntut karena di akhirat mereka tidak saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tidak saling menasehati. Nah, jadi apa namanya? Termasuk yang wajib untuk dipelajari, yang wajib untuk kita kasih tahu ke anak-anak kita,
bahwasannya Nabi Yuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Ini wajib bahwasanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat untuk alam semesta. Ini harus kita ajari ke anak kita. Bahwasanya Nabi bukan hanya Nabi yang diutus oleh Allah, tapi diutus oleh Allah dengan membawa rahmatan lil alamin. Itu termasuk yang wajib kita ajari kepada anak-anak kita. Wajib, Pak. Jadi anak kita harus tahu bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin. Anak kita harus tahu. Macam mana rahmat lil alamin? Jelas. Karena ada Nabi, Allah tidak menurunkan azab yang menghancurkan semua umat manusia. Karena ada Nabi Muhammad SAW, ketika umat manusia berbuat dosa, cukup istighfar, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang panjang kalau mau kita sebutkan semua rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Jadi termasuk juga yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain beliau rahmatan lil alamin huwa afdalu al mursalin. Jadi harus kita kasih tahu ke anak-anak kita bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang termulia, makhluk yang teragung, makhluk yang paling afdal. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah melebihi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Wajib kata beliau. Hukumnya wajib. Kasih tahu ke anak-anak kita bahwasannya Nabi Muhammad adalah makhluk yang termulia. Termulia. Tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Dari segala sisi Nabi mulia. Syariat Nabi, syariat termulia. Umat Nabi, umat termulia. Nasab Nabi, nasab termulia, terhebat. Semua, pokoknya yang ternisbatkan kepada Nabi, dialah yang paling mulia. Nah, makanya kalau kita udah kita istilahnya udah kita penjelkan anak kita dari kecil pemahaman seperti ini, dia akan tumbuh memuliakan apa yang Allah muliakan karena bernisbat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil udah kita ajari, Nabi itu mulia dan semua yang terkait dengan Nabi itu adalah hal-hal yang mulia. Maka dia akan tumbuh dengan perasaan mengagungkan apa-apa yang bernisbat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, Pak. Karena memang di akhir zaman ini belum dari umat Islam, kalau kafir umat Islam belum, atau mungkin kita tidak terdengar ada orang dari muslim muslimah berani terang-terangan mencoreng atau menjatuhkan martabat Nabi Muhammad SAW. Tidak terdengar atau belum mungkin. Tapi yang berkaitan dengan Nabi sudah mulai banyak. Yang berkaitan dengan Nabi sudah mulai banyak yang mengkritikinya, yang meragukannya, bahkan yang menghinanya. Ini semuanya diprogram, Pak. Jangan kita kira
iblis, setan, dajjal, itu tidak ada apa, tidak ada manajenya untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad. Program mereka rapi untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad, untuk menjauhkan umat Islam dari nabinya. Kalau langsung misalkan, ini pasti mereka pikirkan. Kalau misalkan kita langsung serang nabinya, tidak mempan. Kita kalah. Tapi jangan langsung serang nabinya. Serang hal-hal yang berkaitan dengan nabi mereka. Ragukan mereka dengan apa yang ternisbat kepada nabi mereka. Mulai keluar suara-suara yang membenci keluarga Nabi Muhammad. Gitu. Yang membenci sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Yang membenci bangsa atau nabi dari mana. Nabi itu dari bangsa Arab. Oh, ini udah dari berapa tahun yang lalu ini. Sampai ada Islam Nusantara kan gitu. Untuk memisahkan itu tujuannya apa? Jangan tertipu. Oh iya kita ini orang Indonesia, kita harus meloi Islam. Itu berarti kita kayak kambing, kayak domba, gampang diadu. Tujuan mereka itu bukan untuk mengangkat derajat kita sebagai orang Nusantara, tapi tujuan mereka untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, Islam Nusantara keluar. Berapa tahun yang lalu ada kelompok yang baca Quran dengan dengungan atau nada logat Jawa. Itu semua usaha-usaha upaya untuk menjauhkan umat dari Nabi Muhammad. Kalau kita perhatikan ini semua berkaitan dengan Nabi. Keluarga Nabi, sahabat Nabi, bahasa Nabi, bangsa Nabi. Bangsa Nabi, syariat Nabi. Sekarang udah selesai masalah istilahnya yang baru-baru panas ini keluarga Nabi. Sekarang ulama dari umat Nabi Muhammad. Sekarang markas-markas yang di situ diwariskan syariat ilmu Nabi Muhammad diserang. Ini kalau kita belok arus sama mereka kita masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Harus cerdas. Makanya kata Nabi wajib nuntut ilmu. Biar apa nuntut ilmu? Bukan hanya di pondok pesantren, Pak. Harus kita nuntut ilmu itu. Alhamdulillah di majelis di masjid kita di komplek kita, masya Allah. Tiap minggu ada majelis ilmu. Di situ al ilmu silahul mu'min. Nabi mengatakan ilmu itu tamengnya orang yang beriman. Artinya apa? Kita perlu terus tameng ini. Musuh kita tidak pernah selesai. Dajjal, iblis, setan, pengikut-pengikut mereka ini tidak bakal selesai sampai hari kiamat. Kalau tameng tadi kita taruh, nah kena kita. Tidak kena ke kita, mungkin ke istri kita, mungkin ke anak kita, mungkin ke orang tua kita, mungkin ke kerabat kita. Kenapa? Lengah kita bawa tamengnya. Apa tameng itu? Ilmu agama. Tapi kalau kita nuntut ilmu terus, kita dengar terus kajian ilmu, ketika ada masalah, problem, kita tanyakan kepada orang yang lebih paham. Insya Allah kita akan selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Kalau kita rangkum dari semua itu, sekarang kan lagi rame nih ke pondok pesantren, gara-gara ada kasus akhirnya semua kayak mau nyerang pondok. Apa artinya? Mau dijauhkan umat Islam dari ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad SAW. Dari benteng terakhir istilahnya. Benteng terakhir untuk menjaga generasi ke depan sekarang ini pondok pesantren. Nah, di mana lagi? Nah, di mana? Kasus anak-anak SMP, SMK, SMP. Waduh, kita kalau baca berita itu miris sekali. Ada yang dilecehkan oleh gurunya, ada yang oleh temannya, ada yang dibully. Apakah itu markas terakhir, benteng terakhir syariat Nabi Muhammad?
Benteng terakhir syariat umat untuk umat Nabi Muhammad itu pondok pesantren. Tentunya yang bernisbat, yang mempunyai metode, yang mempunyai apa namanya pandangan, mengikuti salaf-salaf terdahulu. Itulah benteng terakhir. Nah, sekarang lagi diserang benteng terakhir kita. Kalau kepercayaan umat terhadap pondok pesantren, yang mana pondok adalah benteng terakhir pelindung generasi ke depan, berarti coba kita mikir 20 tahun yang akan datang, misalkan kepercayaan orang terhadap pondok pesantren itu merosot, nurun. Yang tadinya 50% akan dimasukkan pondok pesantren, sekarang cuma 20% dari anak-anak generasi ke depan mau Palembang merah. Berarti 20 tahun ke depan fitnah makin banyak, maksiat makin banyak, iblis, setan, dajjal makin model-model kan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, maksiatnya ada yang seperti ini. 80% generasi 20 tahun yang akan datang jauh dari benteng agama. Yang terlindungi cuma 20%. Berhasil mereka. Itu yang mereka inginkan. Dengan model maksiat, dengan gambaran topeng maksiat yang berbeda. Mungkin di zaman sekarang tahun 2025 maksiatnya seperti ini. Tahun 2050, 25 tahun lagi beda lagi, Pak. Iblis itu kreatif, Dajjal juga begitu, licik semua. Mereka mengikuti zaman. Oh, topengnya sekarang begini, jadilah yang itu udah jadul. Jadi iblis itu enggak jadul orangnya, enggak vakum, mengikuti zaman. Nah, kalau 2025 kepercayaan masyarakat terhadap pondok ini insya Allah nggak terjadi. Cuma misalkan terjadi, berarti cuma dari anak-anak Palembang misalkan 20% yang mereka titipkan di benteng tersebut untuk menjaga generasi 25 tahun yang akan datang, berarti sisanya kan nggak terjaga, bisa terkena. Karena orang yang tidak mempunyai ilmu dan tidak mau dekat dengan orang yang punya ilmu, itu seperti yang tidak membawa tadi tameng, cepat kena musuh, gampang sekali ditipu daya oleh musuh-musuh Allah. Nah, makanya semua tujuannya untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Kita harus kembali. Apa solusinya? Solusinya kita dekatkan kembali generasi kita, penerus generasi kita, penerus-penerus kita, generasi yang akan datang, dekatkan mereka kembali dengan Nabi Muhammad SAW. Itu sudah. Tidak usah macam-macam. Cuman itu solusinya. Agar generasi satu abad misalkan yang akan mendatang, itu masih berpegang teguh dengan syariat Islam, dekatkan mereka dengan Nabi Muhammad SAW dan kaitkan mereka dengan semua yang ternisbat kepada Nabi. Seperti yang dikatakan atau yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki, bahwasanya termasuk yang wajib untuk diketahui oleh seorang mukallaf adalah Nabi Muhammad diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Nabi diutus oleh Allah dan beliau adalah afdalul mursalin, afdalul makhlukin. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Itu wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi budak jangan diajari joget, Ya untuk zaman sekarang tidak. Penting anaknya joget, dibuat di TikTok, anaknya itu udah ngerti TikTok, yang ngertikan anaknya TikTok bapak emaknya. Nah, itu bapak emak zaman sekarang belum waktunya punya akun sosial media, sosmed, belum waktunya. Sudah punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok, punya YouTube. Umurnya masih setahun, 2 tahun. Naudzubillah. Jadi pola pikir orang tua zaman sekarang ini beda. Tidak tahu kiblatnya kemana. Coba lihat Nabi Muhammad, coba lihat orang-orang dulu.
Pola pikirnya beda, Pak. Orang dulu 4 tahun, 5 tahun sudah selesai Al-Quran, kita baru belajar Iqra. Ini jauh merosot nih. Merosot berarti kan. Dulunya lagi Imam Asy-Syafi'i itu umur 7 tahun, 6 tahun udah hafal Quran. Biasa, weh. Tadi puji-puji, kenapa? Karena semua anak umur beliau udah hafal Quran semua. Udah pakai gelar-gelar Al-Hafiz itu sekarang. Paham ya? Artinya apa, Pak? Artinya merosot jauh kita ini. Anak yang di kelas di zaman Imam Syafi'i dan sampai sekarang masih ada di beberapa tempat. Ya, kita punya guru itu dari Shinqiti, Mauritania, Afrika ya. Di tempat beliau, karena jauh dari keramaian kota, jauh dari kebisingan, jauh dari teknologi yang maju, anak umur 7 6 tahun udah Al-Quran biasa. Metode ngapal Qurannya pun lain. Jadi anak itu pertama kali istilahnya bisa memikir atau bisa disuruh, itu yang pertama kali disuruh untuk belajar Al-Quran, ngafal Al-Quran plus sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu sampai sekarang masih mereka pelajari itu, masih mereka tekunkan. Ngapal Quran sama ngapali sejarah Nabi. Sampai sekarang masih ada di tempat guru kami itu. Setelah mereka selesai ini baru belajar nahwu, belajar balaghah, istilahnya belajar sastra Arab, baru belajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu syariat yang lain. Tapi Quran dan sirah Nabi sudah mereka kuasai. Umur 6 7 tahun. Seperti ini gambaran seperti gambaran zaman Imam Syafi'i masih ada. Sebagai apa? Allah ingin buktikan betul itu bukan hanya cerita fiktif misalkan hanya berlebihan Imam Syafi'i 6 tahun hafal Quran, tidak ada sekarang, bahkan banyak, bukan satu orang, satu mungkin kita katakan oh ini kebetulan, ini di atas rata-rata, tidak, ini sekampung sedesa semua kayak gitu, anak umur 6 7 tahun udah selesai hafalan Al-Quran dan tidak dikasih gelar apa-apa sudah. Kenapa? Karena biasa. Tapi kalau kita sekarang baru nak belajar Iqra, ini menunjukkan merosotnya apa namanya atau salah pola pikir orang tua zaman sekarang. Sejarah Nabi tidak tahu apa-apa. Tapi kalau buka HP pinter, buka TikTok pinter, suruh live pinter, joget-joget. Nah, ini gambaran yang sangat menyedihkan sekali. Mudah-mudahan kita dijauhi sama Allah Subhanahu wa taala dari gambaran-gambaran seperti itu. Artinya apa, Pak? Kembali kita kenalkan anak-anak kita, didik mereka untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil ajari mereka. Jadi dongeng kita itu dongengnya cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah satu-satunya penyelamat untuk generasi yang akan datang. Ini yang disampaikan oleh beliau. Kemudian beliau melanjutkan Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'athu murdi'athu Halimatus Sa'diyah. Termasuk yang harus diwajibi, yang termasuk yang harus dan wajib diketahui yaitu adalah kita tahu nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk yang harus kita ketahui dan kita ajarkan kepada anak kita. Bahkan dalam hadis riwayat, ada riwayat yang menyebutkan Nabi menjamin orang yang hafal nasab Nabi dijamin masuk surga. Kenapa Pak begitu? Karena Nabi ingin menarik orang-orang agar mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Orang yang dekat atau semangat menggali dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi itu dijamin selamat. Dijamin selamat. Misalkan dia kurang di ibadahnya, dia kurang di sedekahnya, misalkan
Cuman dia dekat dengan Nabi dari segi dia tahu sejarah Nabi, dia suka baca tentang Nabi, dia itu dijamin selamat. Tidak bakal kena azab, tidak bakal kena fitnah, tidak bakal kena musibah maksiat maksudnya. Karena dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya termasuk yang harus dipelajari nasab mulia Nabi. Beliau sebutkan Nabi ayahnya adalah Abdullah, Abdullah ayahnya Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah sampai ke Adnan. Itu nasab mulia Nabi besar Muhammad SAW harus kita ketahui dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Wa ummuhu Aminatu Zuhriyah. Harus tahu ibunda Nabi siapa. Kadang anak sekarang udah tahu lagi sudah. Muhammad bin Abdullah, ibunya tidak tahu siapa. Ibu Nabi Aminah. Perempuan yang salihah, perempuan yang syarifah, yang mulia. Perempuan yang menjaga harga dirinya adalah ibunda Nabi Muhammad SAW. Arda'athu Halimatus Sa'diyah. Nabi diasuh oleh siapa? Nabi diasuh oleh atau disusui oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Ini sejarah-sejarah yang singkat, wajib dipelajari, dihafal dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ayah Nabi Abdullah, nasab Nabi, ibu Nabi Aminah dari Bani Zuhriyah, Bani Zuhrah. Kemudian Nabi diasuh atau disusui oleh Siti Halimah As-Sa'diyah selama kurang lebih 4 tahun kan begitu, atau 5 tahun. Kita harus sejarah Nabi singkat harus kita pelajari. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Kita harus tahu bahwasanya Nabi lahir di Mekah, meninggal di kota Madinah. Beliau lahir di Mekah, tinggal di Mekah selama 53 tahun, 40 tahun sebelum diutus oleh Allah, 13 tahun statusnya sudah utusan Allah. Setelah itu hijrah ke kota Madinah, melanjutkan dakwah di sana selama 10 tahun, meninggal umur beliau 63 tahun. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, Nabi meninggal juga di bulan Rabiul Awal. Ini harus kita tahu. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, Nabi meninggal juga di bulan Rabiul Awal. Nabi hijrah di mana, itu semua harus kita tahu. Karena itu adalah tanda bukti kita ini betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawazas sittina wa sab'atun auladuhu faminhum. Insyaallah lanjutan kajiannya daripada hal-hal yang berkaitan dengan putra-putra Nabi Muhammad SAW dan putri-putri beliau akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Ini sudah akhir-akhir pembahasan, sudah akhir dari kitab yang kita baca. Alhamdulillah selama kurang lebih 4 tahun atau 3 tahun setengah. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, diri kita bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan, bisa kita teruskan untuk menggali lebih dalam syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma adina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.